Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K 2024. Yang akan kami bahas di sini ini terkait dengan kategori honorer yang 100% akan diangkat menjadi P3K. Nah, di sini kita akan lihat ya kategori honorer yang 100% akan diangkat menjadi P3K berdasarkan informasi dari Kemenpan RB. Tapi di sini sudah ada juga ya prediksi jadwal seleksi CASN 2024 Bapak Ibu ya. Yang mana di sini terbagi 3 periode. Periode 1 minggu ke-3 April sampai dengan minggu ke-2 Mei. Periode kedua minggu ke-3 Juli sampai dengan minggu ke-1 Agustus. Periode 3 minggu ke-4 September sampai dengan minggu ke-2 Oktober. Nah, ini terkait dengan pendaftaran seleksi CASN tahun 2024 baik P3K maupun juga CPNS teman-teman. Tapi ini masih bersifat sementara. Silakan simak informasi dari Kemenpan RB berikut. Jadi nanti Pak Amin PHK 2 pasti masuk ini, tidak mungkin tidak. Jadi kadang penerjemah di lapangan ini, kadang memainkan tafsir sehingga untuk mengeruk keuntungan. Kami ingin sampaikan kepada teman-teman, seluruh PHK 2 pasti kita selesaikan di 2024. Begitu juga yang masuk database. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan lobby, karena kalau database ada pasti diselesaikan dan teman-teman honorer pasti mendapatkan NIK. Tinggal apakah paruh waktu atau penuh waktu, kira-kira. Jadi nanti Pak Amin PHK 2 pasti masuk ini, tidak mungkin tidak. Jadi kadang penerjemah di lapangan ini, kadang memainkan tafsir sehingga untuk mengeruk keuntungan. Kami ingin sampaikan kepada teman-teman, seluruh PHK 2 pasti kita selesaikan di 2024. Begitu juga yang masuk database. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan lobby, karena kalau database ada pasti diselesaikan dan teman-teman honorer pasti mendapatkan NIK. Tinggal apakah paruh waktu atau penuh waktu, kira-kira. 100% mereka diterima. Tadi Bapak sekalian, itu hanya formal. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi, tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu, 2,3 juta tadi pasti dapat NIP. Pasti dapat NIP. Makanya saya heran tadi banyak kasus di daerah, kadang manuver di daerah ini beda-beda. Oleh karena itu besok izin Pak Ketua, kami akan menyerahkan formasi. Besok akan dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah. Mohon Pak Ketua bisa hadir, menyampaikan di forum itu besok siang. Ya, para sekjen, para kepala daerah hadir. Besok Bapak silahkan, kan Bapak warna ini kan Bapak sampaikan. Formalitas 100% mereka diterima. Tadi Bapak sekalian, itu hanya formal. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi, tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Boleh lagi ada status yang lain, sehingga dia harus jadi P3K, walaupun P3K paruh waktu yang sedang kita atur di dalam Permentan Pak saat ini. Nah kemudian guru yang SKTT tadi memang dari Kemendikbud. SKTT itu ada dua Pak. SKTT untuk khusus itu prioritas dan tenaga honorer. Yang kedua SKTT umum. Walaupun nanti SKTT-nya yang umum lebih tinggi, secara berurutan yang akan dimenangkan, walaupun dia nilainya lebih rendah dari yang umum, dia yang harusnya menang sesuai dengan Permen Pak. Karena ada urutan prioritas. Jadi kalau saya misalnya nilainya 10, kemudian yang umum itu setelah SKTT 12, saya yang harus dapat.
Karena di Permenpan kami menyebutkan bahwa secara beruritas yang pertama termasuk P1 tadi Pak Gaus izin, yang kedua adalah tenaga honorer. Jadi mereka. Jadi kalau ada formasinya 2, maka dia akan masuk 2 di situ. Nah ini mungkin kalau pelanggaran-pelanggaran itu tadi mungkin itu praktik di lapangan yang memang harus diproses secara hukum. Kemudian dari sisi regulasi, penyelesaian tenaga non ASN ini, walaupun belum selesai di PP ini, kami sudah siapkan Pak perangkatnya semua, termasuk 2022, 2023, 2023 itu 80%, 2024 setelah ada undang-undang itu 100%. Tapi kami mengharapkan memang seluruh Pemda itu yang punya kewenangan untuk mengusulkan itu problemnya. Nah, oleh sebab itu ketika dia tidak mengusulkan, tapi kalau THK2 atau tenaga non ASN mendaftar, dia akan menjadi paruh waktu. Jadi kesempatannya itu menghabiskan proses ini. Nah, yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024. Nah, kalau dia tidak melamar di 2024, maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes. Nah, dengan demikian barangkali besok mungkin Pak Ketua nanti kami sampaikan undangannya Pak untuk bisa hadir untuk menghimbau kepada sebagaimana yang tadi sudah kita coba memulainya pembahasan. Nah, saat ini kita sedang menyusun peraturan pemerintah, sedang akan menyusun peraturan pemerintah berkenaan dengan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, termasuk di dalamnya adalah persoalan pegawai non ASN yang dalam beberapa kali kita pertemuan dengan masyarakat, mereka masih mengatakan sebagian daripada mereka yang ada di pegawai non ASN di daerah-daerah itu masih belum termasuk dalam surat yang dikirim oleh para bupati, wali kota dan gubernur yang masuk dalam data yang termaktub di SPTJM-nya. Jadi oleh karena itu ternyata masih banyak jumlah pegawai yang di luar dari apa yang sudah disampaikan di non ASN itu. Jadi di luar dari itu, ini kita coba carikan solusinya. Yang jelas tadi kita sudah sepakati bahwasanya ketika mereka dia akan dimintakan semacam kesepakatan untuk melakukan tinjauan terhadap jumlah pegawai yang akan diangkat. Tadi kita memberikan pendekatan bahwasanya seluruh nanti pegawai